Maarten Paes menjadi pemenang Save of the Year atau penyelamatan terbaik di Major League Soccer atau MLS 2024. Penghargaan ini membuat Paes mencetak sejarah. Ia menjadi kiper FC Dallas dan juga kiper asal Indonesia pertama yang meraih penghargaan Save of the Year di MLS. Paes menang berdasarkan voting terbanyak dari penggemar. Ia mengalahkan sejumlah nama seperti Brad Guzan-Drakkalander, Roman Burki, hingga Hugo Lloris. Paes membuat penyelamatan gemilang ini saat Dallas bersua LA Galaxy di babak reguler pada Mei 2024. Kiper berusia 26 tahun ini melakukan double save terhadap tembakan penalti dan tendangan rebound yang dilepaskan pemain LA Galaxy asal Brasil, Gabriel Peck di Stadion Dignity Carson pada 30 Mei 2024. Prestasi ini melengkapi performa apik Paes secara individu bersama Dallas di MLS 2024. Paes berhasil membuat 118 penyelamatan dan 5 clean sheet yang menjadi catatan terbaiknya sejak bergabung dengan Toros, julukan FC Dallas. Ia juga pernah membukukan setidaknya 5 penyelamatan dalam satu laga di 6 pertandingan beruntun pada periode 15 Mei sampai 18 Juni 2024. Paes juga pernah membuat 9 penyelamatan dalam satu pertandingan ketika meladeni LAFC pada 1 Juni lalu. Penghargaan Save of the Year 2024 ini akan jadi modal semangat Paes bersama Timnas Indonesia. Tim Garuda akan melakoni 2 laga sulit melawan Jepang dan Arab Saudi pada bulan November dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kembali dikaitkan dengan Jayden Oosterwolde. Mace Hilgers yang jadi bagian Timnas Indonesia disebut turut ikut andil untuk meyakinkan Jayden Oosterwolde. Saat ini Jayden Oosterwolde bermain di klub Fenerbahce dan dianggap layak untuk main di Timnas Indonesia. Di laman Transfermarkt, Jayden Oosterwolde sudah bermain sebanyak 8 laga. Bahkan dia juga sudah mencicipi kualifikasi Champions League dengan torehan 2 gol. Selain posisi utama sebagai bek kiri, Jayden juga bisa dimainkan untuk posisi bek tengah serta gelandang kiri. Mace Hilgers yang pernah satu tim dengan Jayden di FC Twente mencoba untuk yakinkan rekannya membela Timnas Indonesia. Kiprahnya di sepak bola Eropa tak bisa diragukan lagi. Pria dengan postur 1,89 meter itu pernah membela klub Liga Italia, Parma. Dikutip dari laman GL Sport, Linda Tombeng yang merupakan ibu Mace Hilgers turun tangan. Dia membantu Mace Hilgers untuk rayu Jayden agar mau membela Timnas Indonesia. Sebelumnya, Jayden Oosterwolde secara terbuka menolak naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Jayden juga membocorkan pernah dihubungi asisten pelatih Timnas Indonesia, perihal untuk gabung. Pemain Timnas U20 Jens Raven menyebut bahwa terdapat sejumlah pemain keturunan atau diaspora yang berpotensi besar untuk bergabung bersama Timnas Indonesia. Ia menyorot nama Million Man Hove. Dalam wawancaranya bersama Voetbal Premier, Jens Raven menyebut bahwa terdapat beberapa pemain keturunan Belanda Indonesia yang berpotensi untuk memilih karier di level internasionalnya bersama skuad Garuda. Striker milik FC Dordrecht itu menyebut nama Million Man Hove yang miliki darah Indonesia dari pihak ayahnya. Million Man Hove adalah pemain yang berposisi sebagai winger. Ia kini berseragam Stoke City setelah pada Februari lalu memutuskan pindah dari Vitesse. Ya benar Million Man Hove. Kalau tidak salah dia punya darah Indonesia dari ayahnya yang punya keturunan Suriname Indonesia. Ayahnya juga merupakan atlet kickboxer, kata Raven dikutip Voetbal Premier. Namun hal itu masih sebatas rumor belaka, yang pasti kini PSSI tengah fokus berupaya untuk memproses naturalisasi pemain keturunan milik Belanda Indonesia lainnya. Kevin Dix, bek kanan andalan FC Copenhagen diyakini bakal debu bersama Garuda pada Maret 2025 mendatang, atau saat Timnas Indonesia melawan Australia and Bahrain di lanjutan laga ronde ketiga. Gelandang AC Milan, Tijani Reinders mengutarakan pendapatnya terkait beda pilihan dengan sang adik, Eliano Reinders. Tijani dan Eliano merupakan pesepak bola yang punya hubungan darah. Namun, mereka berbeda dalam pilihan membela tim nasional. Sebagaimana diketahui, Tijani memilih memperkuat Belanda.
sedangkan Eliano berpindah haluan dengan skuad Garuda. Melihat perbedaan dengan sang adik, gelandang berusia 26 tahun mengatakan bahwa dirinya selalu memberikan dukungan terhadap Eliano. Ini unik. Adik laki-laki saya Eliano bermain untuk Indonesia, membuat saya bangga. Kami tumbuh bermain sepak bola bersama, jadi melihatnya mewakili Indonesia sungguh luar biasa. Meskipun kami telah mengambil jalan yang berbeda di panggung internasional, sangat istimewa untuk berbagi hubungan ini melalui sepak bola. Saya sepenuhnya memberikan dukungan dan menjadi bagian dari kisah ini sungguh luar biasa, tegas gelandang AC Milan itu. Tijani mengakui bahwa dirinya juga sempat diincar PSSI, akan tetapi ia memilih untuk membela Oranje di level internasional. Ketua PSSI Erick Thohir meminta dukungan dari Komisi X DPR untuk mempercepat naturalisasi pemain buat Timnas Indonesia, Timnas U20, hingga Timnas Putri. Saat ini PSSI sedang memproses naturalisasi beberapa pemain, mulai dari Kevin Dix untuk Timnas Indonesia, Tim Gaypens dan Dion Mark untuk Timnas U20, dan Estella Lupati serta Noah Leatomu untuk Timnas Putri. Saya minta dukungan dari Komisi X DPR. Banyak pemain diaspora yang ingin bergabung, ujar Erick Thohir. Erick Thohir mengungkapkan bahwa naturalisasi dari beberapa pemain telah direkomendasikan Menpora RI, Dito Aryo Tejo, kepada Menteri Hukum, Supratman Andi Aktas. Khusus untuk Kevin Dix, Tim Gaypens, dan Dion Marks, ketiganya kemungkinan baru bisa bermain untuk Timnas Indonesia dan U20 pada tahun depan. Kevin Dix diproyeksikan buat membela Timnas Indonesia dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai Maret 2025. Sementara Tim Gaypens dan Dion Marks diproyeksikan untuk memperkuat Timnas U20 di Piala Asia U20 2025 di Cina pada 6-23 Februari tahun depan. Program menaturalisasi pemain keturunan terus dilakukan Erick Thohir sejak terpilih sebagai Ketua PSSI pada Februari 2023 demi meningkatkan prestasi Timnas Indonesia. Pemain keturunan Depok dan Belanda Miliano Jonathans positif mau dinaturalisasi Timnas Indonesia. Menurutnya ada peluang bagus bermain untuk Timnas Indonesia di masa depan. Miliano Jonathans tengah bersinar bersama Vitesse Arnhem. Pernyataan ini disampaikannya kepada media Belanda saat ditanya mengenai ketertarikan Federasi Sepak Bola Indonesia untuk menaturalisasinya. Dengan performa gemilang yang ditunjukkan sepanjang musim ini, Miliano Jonathans telah berhasil mencuri perhatian banyak pihak, termasuk pecinta sepak bola tanah air. Koleksi 12 gol dan 8 assist dalam 12 pertandingan telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu penyerang paling tajam di Eredivisie. Ketertarikan Timnas Indonesia untuk mendapatkan jasa Miliano Jonathans bukan tanpa alasan. Pemain berusia 20 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang ayah, sehingga secara otomatis memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Meski begitu, Miliano Jonathans mengaku masih mempertimbangkan tawaran tersebut dengan matang. Saya sedang dalam tahap diskusi serius dengan keluarga mengenai peluang ini. Dukungan keluarga sangat penting bagi saya dalam mengambil keputusan sebesar ini, ujar Miliano Jonathans. Lebih lanjut, Miliano Jonathans mengungkapkan kekagumannya terhadap antusiasme penggemar sepak bola Indonesia. Pemain berposisi sebagai penyerang sayap ini tampaknya akan membuat keputusan final mengenai masa depannya setelah musim kompetisi berakhir.